Oke, salam sejahtera saudara kepada kita semua. Terima kasih sampai saat ini channel Elro Christian berjalan dengan baik dengan dukungan daripada subscriber saya. Terima kasih semua, dan bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan YouTube saya, please subscribe ya, supaya YouTube ini tetap memberikan satu info-info yang menarik untuk kita semua. Oke, beberapa waktu yang lalu teman saya memberikan saya 2 video untuk saya tanggapi, dan saya mau kita dengar dulu, tidak sepotong-sepotong supaya tidak ada salah paham. Dan saya berharap siapapun yang menonton video ini tidak untuk diperdebatkan, tapi kita ingin belajar bersama, kita ingin supaya lebih dewasa bagaimana cara kita menanggapi ataupun menilai sesuatu. Oke, mari kita lihat videonya. Ile sok-sokan mau beli motor tumpang tangan, mau beli mobil tumpang tangan, lu belajar dari mana lu? Ya. Masuk dealer sana lu tumpang tangan, lu dipanggil security lu. Mau ngapain mas? Ya. Ini saya lagi minta Tuhan saya lah. Lu mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah nggak perlu tumpang tangan, lu perlu kerja. Ntar ada duitnya, hitung-hitung, bisa bayar DP berapa, tinggal termnya berapa. Uji gunakan firman, bukan firman kita pakai untuk kita nguji Tuhan. Ini lebih selon lagi. Ya, firman bilang begini, jangan ambil sepotong, makanya gereja kan suka ngambil sepotong tuh. Malaikat 3 tuh paling sedap tuh ya. Malaikat 3 ayat 10, ujilah aku sedap. Saudara tahu kan, ini saya berani ngomong nih, bodo amat mau diundang lagi apa kagak. Ini kebenaran nih saya buka. Sejak kapan persepuluhan jadi perintah Tuhan? Kalau kau tahu sejarahnya, perpuluhan pertama kali dilakukan oleh Abraham, dan Tuhan tidak perintah dia. Abraham yang melakukan. Untuk apa? Untuk keseimbangan diri. Untuk mengingatkan dirinya bahwa apa yang ada pada dia itu dari Tuhan. Dia lakukan tindakan itu. Jadi gak pernah Tuhan yang suruh, itu dia yang bikin tindakan itu. Kemudian tindakan itu menjadi salah satu dasar janji kepada regenerasi berikutnya. Makanya di Maleakhi 3 ayat 10, itu seorang nabi dipakai Tuhan mulutnya berperkara kepada Israel. Karena orang Israel ngotot minta janji Tuhan kepada bapak moyang mereka Abraham. Di sana nabi ini ngomong, lu jangan ngotot minta Tuhan punya janji kepada bapak moyang lu. Lu mesti lanjutin dong, bapak moyang lu punya janji ke Tuhan. Itu namanya perjanjian. Nah kalau sekarang yang kita lakukan kan gak lebih gak kurang dari pemahaman tahu diri, bener gak? Betul gak? Anda pikir maintenance gereja ini cuma pakai doa? Gak cukup. Nggak pakai daun nih bayar listrik. Nggak bisa setiap gembala yang ada di sekitar Taman Ratu setiap bulan mendatangi PLN untuk mendoakan kepala PLN. Terima kasih sebagai bayaran dari gereja kami berdoa. Tuhan berkati listrik-listrik strum semuanya, Bapak juga kesetrum dalam nama Yesus, ya kan? Nggak bisa lu bayar. Ya. Makanya saya kalau di penggembalaan saya bilang, gua nggak perlu sama lu punya perpuluhan. Gereja butuh operasional. Karena gue udah hidup sebelum jemaat itu ada. Saya gak pelayanan cari hidup, saya pelayanan beri hidup saya. Tempat kami masih nyewa. Makanya saya bilang, lu yang pada kerja, pada pakai sepatu JC mahal-mahal, pakai handphone mahal-mahal, kualat lu taruh persembahan lu duit gocap doang. Taruh yang bener, karena ini operasional gereja perlu duit. Ini rumah kita, tanggung jawab sama-sama. Saya lebih suka buka dengan cara seperti itu daripada gue pelintir ayatnya. Puji Tuhan. Coba lihat kamu punya sakit-sakit. Perpuluhan gak betul. Lu gak bayar bener, Tuhan marah. Lu tahu gak Januari buah sulung persembahannya. Nanti Februari buah mangga. Aduh, udah deh, berhenti deh belaga gila kayak begitu. Ya, ya. Saudara,
Di dalam firman ada perintah, di dalam firman ada nilai. Lah kita di zaman anugerah ini bergeraknya kan dengan nilai kan. Bener gak? Bicara 10% kekecilan. Karena semua yang ada pada kamu tuh Tuhan punya kok. Bahkan kamu saja Tuhan punya kok. Cuman untuk ngebangun kesadaran ini kan yang penting. Uji gunakan firman. Bukan pakai firman. Memang di akhir zaman ini orang yang dipakai Tuhan dan orang yang pakai Tuhan beda tipis. Oke, kita sudah mendengar bersama-sama satu ungkapan daripada siapa ya nama pendetanya tadi ya. Bahwa pendeta siapa ini? George Ferry. Nggak tahu apa maksud teman saya untuk membagikannya dan memberikan suatu pertanyaan supaya saya menanggapinya. Saya tidak perlu menanggapi dengan pakai ayat Alkitab ya. Sebenarnya dia sendiri sudah menjawab kenapa seseorang itu memberikan 1/10 gitu. Apakah 1/10 itu perintah Tuhan atau perintah manusia? Gitu kan. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang bagi saya itu pertanyaan yang nggak berbobot gitu ya. Gini aja deh kalau bahasa sederhananya, kalau itu dituliskan di dalam Alkitab, apakah itu tidak firman Tuhan gitu ya? Ini yang harus kita tahu. Kalau Matius menuliskan Kitab Matius, apakah itu firman Matius, bukan firman Tuhan? Atau apakah Yesaya menuliskan suatu kitab, apakah itu disebutkan dengan firman Yesaya? Atau Yohanes menuliskan kitab Wahyu, apakah itu disebutkan firman Yohanes? Tidak kan? Jadi kita harus tahu sebenarnya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ini satu dasar. Kalau kita sudah tidak sepaham dengan itu, maka akan sulit orang menerima. Ketika Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek, dan itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam kitab Ibrani, tapi ya tidak seperlu itu untuk menjelaskan semuanya. Saya mendapatkan info bahwa Bapak yang terhormat ini, Bapak Pendeta George Ferry ini, dia seorang pengusaha. Dia memang sebelum pendeta udah seorang kaya, orang yang memiliki, orang yang punya perusahaan, dia orang yang punya. Tapi kalau coba kita berpikir kepada para hamba-hamba Tuhan yang perintisan, dia memberikan hidupnya sepenuhnya dalam pekerjaan Tuhan. Apakah salah mereka mendapatkan apa yang menjadi bagiannya? Inilah yang menjadi suatu komentar saya kepada beberapa pembicara-pembicara ataupun para hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak lagi menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, tapi mereka menceritakan para hamba-hamba Tuhan. Mereka mengomong-omongin para pendeta, mereka menyinggung-nyinggung orang lain. Ini kan hal yang bodoh bagi saya gitu ya. Hal yang bodoh. Kalau kamu ingin melakukan membayar berpulang, bayar saja. Kalau tidak, itu terserah. Tapi kan kita tidak harus memaksakan dalam pandangan ataupun perspektif kita terhadap orang lain. Karena pernyataannya itu tidak kuat sekali gitu loh. Kalau Abraham saja tahu memberikan karena apa yang Tuhan berikan, dan itu menjadi suatu ajaran kepada bangsa Israel dalam kitab Maleakhi, loh, apakah itu bukan menjadi suatu firman Tuhan, suatu perintah yang harus dilakukan? Apakah itu firman Maleakhi ataupun firman Tuhan? Kalau itu firman Maleakhi, itu tidak kita taati. Tapi karena itu firman Tuhan, itu kita taati. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Alkitab mencatat. Kalau kamu tidak melakukan, hapus tuh Maleakhi. Itu aja sebenarnya sih. Jadi Bapak ini terlalu mungkin karena dia banyak uang. Tapi bagaimana dengan para hamba Tuhan perintisan? Mereka betul-betul memberikan tubuh, jiwa, rohnya. Mereka tidak bekerja, mereka fokus untuk menjaga jiwa, menjaga pengajaran.
ya mereka berhak untuk menerima itu. Itu aja sih, jadi tidak perlu dipersoalkan. Jadi saran saya buat Bapak yang terhormat ini, tolonglah, coba kalau dia dilahirkan jadi orang miskin, gitu ya. Kalau dia dilahirkan orang yang tidak punya apa-apa, apakah masih bisa dia berbicara seperti itu? Saya rasa nggak akan dia berbicara seperti itu. Lah dia juga menyuruh jemaatnya untuk bayar operasional. Kalau saya tanya, apakah biaya operasional gereja ini ada perintah daripada Tuhan di kitab suci? Nah, jadi bahan perdebatan juga kan. Jadi sampaikan aja kebenaran tentang ketulusan, hidup benar, hidup melakukan firman Allah. Bagi saya itu lebih daripada cukup, daripada kita menyinggung pelayanan orang lain ataupun membuat satu ajaran-ajaran yang gak jelas. Oke, ada video yang kedua lagi yang harus saya komentari. Oke, mari kita lihat. Ya, persepuluhan itu aslinya setahun sekali. Ingat, persepuluhan itu aslinya setahun sekali. Lalu sama pendeta dimodifikasi jadi bulanan. Tepuk jidat, ya. Pendeta-pendeta, kamu memakai ayat Alkitab, wahai jemaat, apa? Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Kamu menipu Tuhan kalau tidak memberi persepuluhan. Sebenarnya yang nipu Tuhan itu pendetanya. Setidak-tidaknya wong tahunan dibilang dirubah jadi bulanan. Bener nih Pak Pendeta, bener. Ya, persepuluhan itu aslinya setahun sekali, itu pun seberkas doang, ya, dalam bentuk panen ya. Ya. Aslinya tuh setahun sekali, sama pendeta dimodifikasi jadi bulanan buat gaji bulanan pendeta. Yang bener nih Pak Pendeta, bener. Ada ayat Alkitabnya, ada. Ya, kalau saya kasih tahu nanti pendetanya makin malu, langsung dikejar sama jemaat. Pendeta apaan ini? Persepuluhan kan tahunan, kenapa kamu rubah jadi bulanan? Ya. Jemaat-jemaat, sekarang tahu ya, persepuluhan itu dimodifikasi sama pendeta kamu. Yang menipu Tuhan itu pendetamu. Harusnya tahunan diganti menjadi bulanan. Terus harusnya sudah batal, tidak dikasih tahu. Persepuluhan itu bagian dari Taurat, persepuluhan buah sulung. Karena ini urusan duit, paling demen dong pendeta mungut duit. Ditakut-takuti lagi, siapa tidak memberi persepuluhan menipu Tuhan. Ayat 11, Maleakhi 3 ayat 11. Nanti ujilah, Tuhan akan mengusir belalang pelahap. Pendeta kamu suruh baca 2 Korintus 9 ayat 7 ayat 8 ya. 2 Korintus 9 ayat 7, bahwa persembahan itu tidak boleh dengan paksa, harus dengan sukarela. Lalu ayat 8, Allah itu sanggup melimpahkan, ya, melimpahkan kepadamu sehingga kamu itu berkelimpahan dalam segala sesuatu. Itu persembahannya perjanjian baru, nggak boleh itu. Persepuluhan sudah batal, persepuluhan. Ya. Jadi sekarang pendeta-pendeta yang masih memungut persepuluhan kan mestinya sunat juga. Suruh sunat pendetanya. Halal haram juga, akikah juga, kiblat juga. Nanti kalau mati pendetanya dipocong. Plus 600 lain perintah-perintah Taurat. Jangan enaknya sendiri mungut duit, demen nipu Tuhan. Pendeta nipu Tuhan itu yang pendeta yang memungut persepuluhan, tak kasih tahu, ya. Biarkan jemaat dengan sukarela, sukacita diberi hikmat oleh Roh Kudus. Bisa saja memberi lebih dari persepuluhan, ya. Bisa, kenapa nggak bisa? Contohnya gereja kami. Oke, ini pendeta nipu Tuhan atau nipu jemaat. Perpuluhan itu sekali setahun. Perpuluhan itu buah sulung. Arti perpuluhan aja nggak tahu, bagaimana kita bisa membahas suatu perpuluhan, artinya aja nggak tahu. Perpuluhan itu 1/10 dari hasil. Oke, gini.
Kalau kita bahas soal waktu, setahun, seminggu, bagi saya nggak ada masalah. Selagi itu penghasilanmu. Kalau penghasilanmu 1 bulan itu, kamu mendapatkan penghasilan, itu potong 10%. Apa sih susahnya? Apakah kamu gajian 1 kali 1 bulan atau kamu gajian 1 kali 1 tahun? Tolong dong berpikir secara logis lah ya. Secara bijak lah. Katanya pendeta membodohi. Apa salah ketika hamba Tuhan mengingatkan? Nanti kalau tidak diingatkan itu yang salah. Karena pertanggungjawaban seorang hamba Tuhan itu adalah kepada Tuhan. Kalau saya sih lebih baik kita kasih saja dengan sukarela, dengan sukacita. Selagi itu penghasilan kita 1 bulan. Kalau kamu gajian sekali setahun, baru potong gajimu 10%. Tapi ada tidak gajian satu orang kerja satu perusahaan dibayar sekali setahun. Oke, hasil panen. Memang dulu penghasilan daripada masyarakat zaman dulu itu dari pertanian. Tolong mikir. Itu dari pertanian. Nah itu yang dikasih 10% dari hasil pertanian, hasil panen. Nah sekarang kamu itu kerja hasilnya duit. Yang kamu kasih untuk Tuhan itu 10% dari hasil yang kamu dapat. Tuhan gak minta semuanya. Tapi Tuhan sebenarnya meminta, itu sebenarnya perpuluhan itu adalah suatu kewajiban karena ketaatan kita pada firman Tuhan. Dengan sukacita, dengan sukarela. Jadi ya, ketika ada video-video seperti ini, tolong kita sebenarnya harus kuat dulu dalam firman Allah. Kita sepakat dulu, apakah Alkitab itu berisi firman Allah ataupun Alkitab itu adalah firman Allah. Sehingga kalau ini kita bisa bedakan. Jadi tidak usah diperdebatkan ataupun menghina salah satu pendeta yang punya hal-hal yang lain, dan tidak perlu menjelekkan pendeta yang lain. Jadi ya, kalau dia tidak butuh perpuluhan, ya udah, tidak usah pakai perpuluhan, nggak apa-apa. Tapi jangan membodohi pendeta yang lain, karena ada ajaran seperti itu. Jadi bijaklah dalam beriman, bijaklah dalam mengikuti Kristus. Lakukan aja kebenaran. Kalau itu menurut hati nuranimu sesuai firman, lakukan saja. Dengar arahan daripada gembalamu. Percaya saja, gembalamu pasti punya tujuan yang baik. Karena gembala itu mempertanggungjawabkan domba-dombanya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tidak perlu menyerang ataupun menghina pendeta yang lain, tapi bijak dalam menyikapinya. God bless you.